Imam Mahdi ini sudah memiliki seluruh sarana pengetahuan yang dibutuhkan untuk memimpin level dunia. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, inilah jawaban kenapa kok Imam Mahdi mampu menyelesaikan semua problem. Tentunya tetap dengan mengikuti sunnatullah. Sunnatullah bagaimana? Proses itu akan dilewati. Karena memang Imam Mahdi ini mirip seperti bayi yang baru lahir. Walaupun nanti dia jadi pemimpin besar, tetap melewati proses. Sebagaimana Rasulullah juga melewati proses. Rasul terusir, Rasul dihina, Rasul dilempari kotoran, Rasul berkali-kali kemudian dibully, dipersekusi dan sebagainya. Itu juga akan dialami oleh Imam Mahdi. Tetapi begitu tumbuh besar, kuat, ya, memiliki kekuasaan yang sangat luas, disitulah baru kepemimpinan Rasul diakui. Kapan Rasul diakui sebagai pemimpin yang bukan berstatus sebagai buronan? Ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah. Maka ketika nanti Imam Mahdi muncul pertama kali di Mekah, yang beliau lakukan adalah mengadakan perjanjian damai dengan sejumlah pihak. Kenapa? Perjanjian damai itu adalah bukti legitimasi diakuinya sebuah sistem. Saya jadi teringat dengan gerakan Islam yang namanya Taliban. Ya tidak Pak? Ya, tahun 2001, 2002, 2003 Taliban berstatus sebagai teroris. Tidak diakui dunia internasional. Tetapi lama-kelamaan Amerika bingung gimana cara menghadapinya. Kesepakatan di PBB bahwa teroris tidak boleh diajak rembukan, tapi Amerika membutuhkan. Akhirnya tidak ada cara kecuali apa? Statusnya harus dicoret, hanya diganti dengan gerakan perlawanan. Itu Pak ya. Ya, insurgen, gerakan separatis. Nah, kalau dialog, diskusi dengan separatis boleh. Itu Pak, ya. Akhirnya terpaksa Amerika diskusi dengan Taliban. Semua syarat yang diminta, Taliban cuma mengatakan pergi kamu dari Afghanistan. Akhirnya Taliban diakui Pak. Karena diakui, jalan-jalan ke Indonesia dilarang tidak? Nggak dilarang, bahkan disambut sama Pak Presiden dan Wakil Presiden. Ya tidak? Kenapa ini? Sudah diakui sebagai pemerintahan yang sah. Ya, besok itu juga demikian. Makanya dalam konteks membangun negara, Rasulullah nggak kemudian main deklarasi saja, maka harus diadakan perjanjian damai terlebih dahulu, diakui sebagai negara yang berdaulat. Itulah nanti yang akan dilakukan oleh Imam Mahdi. Sebab Rasulullah SAW bersabda, yusbihuni fi khuluqi wala yusbihuni fi kholqi. Imam Mahdi itu akhlaknya, sikapnya, perilakunya, gerakan politiknya, semua langkah-langkahnya mirip seperti langkah aku. Walaupun bentuk rupanya, postur tubuhnya tidak sama dengan aku. Yusbihuni fi sirati wala yusbihuni fi surati. Jadi nanti Imam Mahdi adalah sosok pemimpin yang akan menata ulang proses perjuangan menegakkan Islam percis seperti Rasulullah SAW melakukan. Ya, maka inilah model kepemimpinan yang paling dekat kepada Rasulullah SAW. Saat itulah seluruh dunia kalau pengen ngaku sebagai pihak yang benar, dia harus mengikuti perilakunya Imam Mahdi, gayanya, sikapnya, polanya dan sebagainya. Itu kenapa nanti kalau Imam Mahdi sudah berkuasa, mendapatkan kejayaan, hadis tadi berlaku. Yang bergabung dengan Imam Mahdi mukmin tulen, yang menolak Imam Mahdi apapun alasannya munafik tulen. Saat itu kubu terbelah menjadi dua. Tapi kalau sekarang nggak bisa Pak. Hari ini kita hanya bisa fastabiqul khairat, saling berlomba untuk lebih dekat kepada sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh mengklaim paling benar, paling sunnah, paling apa namanya? Yes, pokoknya dianggap paling benar. Ini nggak diperbolehkan.